Oke guys, balik lagi bareng gua Kenda dan ini teman saya Mas Ajis ya. Kebetulan Mas Ajis kemarin kita sempat konten bareng ngebahas masalah kesalahan trading ya. Nah, kebetulan nih Mas Ajis kemarin kan saya sempat nonton nih kontennya Mas Ajis kayak rame banget. Di komennya tuh Mas Ajis ada yang bilang, "Wah, judi ini trading Oh, ngejualan iya akun iya judi." iya. Nah, iya kan? Nah, sebenarnya Mas Ajis ini tuh bisa menjelaskan sebenarnya kalau trading itu apakah benar emang judi ataupun bukan? Sebetulnya ya, sebelum saya mengiyakan apakah trading itu judi atau tidak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu trading ya. Trading itu adalah jika di dalam bahasa Inggris adalah perdagangan ya atau jual beli. Dan di dalam trading itu sendiri ada 4 unsur. Yang pertama ada konsumen, yang kedua ada broker, yang ketiga ada LP atau liquidity provider. Yang keempat ada interbank market. Yang pertama adalah konsumen ya. Konsumen itu adalah kita, trader yang memainkan trading itu sendiri. Yang kedua ada broker. Nah, broker ini adalah tempatnya kita untuk melakukan registrasi atau membuat akun dan untuk juga melakukan deposit atau withdraw. Yang ketiga ada LP. Nah, LP ini adalah liquidity provider. Nah, LP ini adalah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu dia adalah ketika investor ingin membeli, dia menjual, dan investor menjual, dia membeli. Nah, itu adalah liquidity provider. Yang keempat ada interbank market. Nah, gitu. Oh, jadi Mas Ajis jadi bisa dikatakan secara garis besar kalau trading itu bukan judi ya Mas Ajis? Iya, Ya, soalnya kan ada lembaga pengawas yang benar-benar ngawasin gimana broker itu bekerja iya, sampai ke gimana market itu berjalan. iya, Nah, sekarang saya ngomong nih, berhubung kemarin kan 2020, seingat saya sempat ramai aplikasi Bino. iya. Nah, dari pihak yang bersangkutan kan mengklaim bahwa itu adalah aplikasi trading dan bukan judi. Sebetulnya apakah aplikasi tersebut emang disebut aplikasi untuk trading? Gini ya, untuk kasus Binomo itu ya, terlebih lagi kasus Doni dan Indra Ken ya, kalau Ya, nggak salah. betul. Mereka itu memang trading, tapi yang membuat mereka salah itu adalah prosesnya. Jadi gini analoginya, mereka itu memang melakukan trading, ya mereka mencari nasabah, mencari klien, tapi mereka itu dengan salahnya membuat taruhan. Gini, contohnya sama saya sama Akenda. Gini Akenda, sekarang harga bakal naik atau turun. Kalau naik ini uang akan dikasih sama kamu. Kalau Ya, turun ini uang akan diambil oleh saya. Nah, itu yang membuat Binomo atau Doni Salmanan atau Indra Ken membuat salah. Jadi itu yang dimaksud trading judi. Itu bukan judi tradingnya, tapi prosesnya yang membuat itu menjadi judi. Nah, berbeda dengan slot ya. Kalau slot kita melakukan deposit, terus ya, melakukan spin, berharap JP besar dengan modal kecil. ya. Padahal itu sudah jelas-jelas diatur oleh bandar ya. Karena di dalam slot itu cuma ada 2 unsur. Yang pertama ada pemain, yang kedua ada bandar. Bandara. Nah, si pemain ini diatur oleh bandar, mau menang berapa kali, mau kalah berapa kali itu sudah diatur oleh bandar. Tapi kenapa masih banyak yang melakukan gitu, Mas? Saya aneh gitu. Ya sih ya. Kebanding judi sebenarnya untuk punya uang yang cukup banyak itu bisa dipakai untuk aset trading ya Mas, Ya, sebetulnya. Dan berarti bisa dikatakan kalau misalkan Binomo itu kurang lebih sama seperti aplikasi perjudian Mas Ajis. ya bisa dikatakan seperti itu. Ya, soalnya yang saya amatikan kalau yang sebetulnya trading itu harga market itu di hari Sabtu dan Minggu itu tidak bergerak dan kebetulan saya sudah pernah memakai aplikasi yang serupa dan emang harga market tetap berubah di hari weekend yang Ya, seharusnya itu kan nggak boleh ya. ya. Ya, Ya dan masih ada yang bilang ya, bagaimana nih kan trading itu bisa dikatakan judi ya, banyak yang bilang judi. Nah, ya, bagaimana caranya kita mencari keuntungan dari trading? Nah, gini ya. Kita itu para trader mencari keuntungan dari selisih harga jual dan selisih harga beli. Contoh, saya membeli iPhone katakanlah di harga 10 juta dan saya menjualnya di harga 12 juta, berarti saya untung 2 juta. juta, Nah, itu untung. Dan ketika saya membeli iPhone di harga 10 juta dan saya menjualnya di harga 8 juta, berarti saya rugi 2. juta. Nah, itu yang kita cari dari Oh, trading ya. Kita itu trader mencari keuntungan dari selisih harga jual dan selisih harga beli. beli. Gini Eh, lebih gampangnya. Saya membeli harga barang di harga murah dan menjualnya di harga tinggi. Nah, ya, berarti kita untung ya. Dan kalau rugi kita membeli harga barang di harga tinggi dan kita menjualnya di harga murah, murah. berarti itu kita rugi di dalam trading seperti itu ya, lebih gampangnya. Jadi emang nggak salah ya Mas Adis itu kan tindakan legal ya sebetulnya Iya, kayak ya emang kita ngejual kalau kapan kita bisa dapat harga tinggi kita untung iya, kalau misalkan kita dapat harga rendah ya kita rugi iya. gitu. Jadi
Trading itu bukan judi, tapi Tuh. lebih ke jual beli atau perdagangan ya. Ya, Karena kita mencari keuntungan dari selisih harga jual dan selisih harga beli beli. gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi bisa dikatakan dari kesimpulan Mas Ajis kalau trading itu bukan judi ya teman-teman. Lebih ke arah emang transaksi penjualan dan itu tuh diatur dalam undang-undang ya Mas Ajis. Ya, Ya, sudah ada yang namanya Bapepti ya. ya, Sudah diatur oleh Bapepti dan emang udah dilegalkan, udah sah gitu.